Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan bagaimana cara memakai dan menggunakan huruf dan kata dengan baik dan benar. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, Erika Hermayanti. Saya Sanica Mawardini. Dan saya Fadlan Ahmad Kemal Pasha. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang pemakaian huruf dengan benar. Di sini sudah ada tabel huruf abjad. Mungkin kalian sudah tahu cara pengucapannya. Nah, lanjut. Ada huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Contoh pemakaian dalam huruf vokal itu, contohnya kayak di A. A ini ada contohnya api, kalau misalnya di posisi awal, dan di posisi tengah ada padi, terus posisi akhir ada lusa. Lanjut, ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu terdiri atas 21 huruf. Pokoknya huruf konsonan itu selain A, I, U, E, O, jadi ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Oke, huruf konsonan. Sini ada contohnya pemakaiannya. Contoh di P ya, ada pasang, apa, siap. Nah, kalian bisa baca-baca itu. Oke, lanjut ada huruf diftong. Huruf diftong itu dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, AU, E, dan OI. Nah, contoh huruf diftong itu ada nih di AI. Ada aileron, balairung, pandai. Nah, lalu ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan itu kayak KH, nya, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Jadi contohnya KH kayak ada di khusus, akhir, tarik gitu. Kemudian menggunakan huruf kapital dan miring dengan benar. Yang pertama yaitu ada pengertian dari huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dalam huruf kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Kemudian yaitu ada aturan pemakaian huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya, dia membeli buku, kita harus tolong-menolong. Yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, seperti Amir Hamzah dan nama Dewi Sartika. Dengan catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, misalnya seperti ikan mujair atau 5 ampere. Kemudian huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, atau huruf pertama kata tugas, misalnya seperti Abdurrahman bin Zaini. Kemudian yang ketiga, ada huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya seperti adik bertanya, kapan kita pulang? Yang keempat yaitu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya seperti Islam, Al-Quran, Weda, Allah, dan Hindu. Yang kelima yaitu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Misalnya seperti Sultan Hasanuddin, Nabi Ibrahim, dan sebagainya. Dengan catatan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia, juga selamat pagi dokter. Yang keenam yaitu ada huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya seperti Wakil Presiden Adam Malik dan ada Gubernur Papua Barat.
Yang ketujuh yaitu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya seperti bangsa Indonesia atau suku Dani. Dengan catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya seperti ke Inggris-Inggrisan. Yang kedelapan yaitu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriah, bulan Agustus, dan hari Jumat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan hari kemerdekaan bangsanya. Yang kesembilan yaitu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya seperti Jakarta dan Bukit Barisan. Dengan catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Misalnya, berlayar ke Teluk. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya seperti jeruk Bali. Nama orang yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu. Contoh yang bukan jenis itu seperti dia mengoleksi batik Cirebon. Yang ke-10 yaitu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, organisasi, atau dokumen. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan. Misalnya seperti Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang ke-11 yaitu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah. Misalnya seperti saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Latin. Kemudian yang ke-12 ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya seperti SH, seperti sarjana hukum, DR atau doktor. Kemudian yang ke-13 itu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan lain-lain. Misalnya kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Dengan catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misal, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu? Kemudian yaitu ada materi tentang huruf miring. Yang pertama yaitu huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misal, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Yang kedua yaitu ada huruf miring dipakai untuk menegaskan huruf, bagian kata, kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Kemudian yang ketiga yaitu ada huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misal, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Nah, catatan, nama diri seperti nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin, bagian yang dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Kemudian kalimat atau teks berbahasa asing atau daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya ada penulisan kata. Dalam penulisan kata ini yang pertama ada kata dasar. Kata dasar sendiri merupakan satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Kata dasar juga merupakan kata yang belum memiliki imbuhan. Contohnya seperti makan, minum itu merupakan contoh kata dasar. Nah, biasanya kata dasar di sini juga ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya seperti contoh kantor pajak penuh sesak dan saya pergi ke sekolah, itu adalah satu kesatuan dari kata dasar. Selanjutnya ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan sendiri yang pertama, imbuhan itu biasanya terdapat
pada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Seperti contoh, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, dan lain sebagainya. Terdapat catatan dalam kata berimbuhan yang seperti ini. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi itu ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Sebagai contoh, sukuisme, terus ada seniman, kamerawan, dan gerejawi. Lalu kata berimbuhan kedua ada bentuk terikat yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya seperti contoh adibusana dan infrastruktur yang dimana harus terikat dengan kata yang mengikutinya. Dengan catatan, yang pertama, bentuk terikat ini yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya seperti non Indonesia yang harus ada tanda hubungnya di antara non dan Indonesianya. Ada catatan yang kedua di mana bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Seperti contoh, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Di sini kata maha ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Catatan yang ketiga di mana bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Kata maha dan kuasa di sini harus ditulis serangkai. Lalu terdapat bentuk ulang. Bentuk ulang sendiri ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya seperti contoh anak-anak dan biri-biri. Dalam bentuk ulang terdapat catatan di mana bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya surat kabar, kapal barang, dan rak buku. Di sini dapat diulang seperti surat-surat kabar, kapal-kapal barang, dan rak-rak buku. Lalu ada gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya seperti duta besar, model linear, kambing hitam, dan lain-lain. Selanjutnya, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak istri pejabat atau anak istri pejabat, harus dibubuhkan kata hubung di bagian situnya. Lalu ada gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya seperti bertepuk tangan dan menganak sungai. Nah, selanjutnya ada gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya seperti contoh dilipat gandakan. Itu semuanya ditulis serangkai, itu dilipat gandakan. Lalu kemudian gabungan kata yang sudah dipadu ditulis juga serangkai. Misalnya seperti radioaktif atau ada kalanya. Nah, lalu terdapat pemenggalan kata. Pemenggalan kata di sini pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya buah atau ma'in. Buah atau ma'in. Lalu huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pandai dan lain sebagainya. Terus jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya seperti contoh ba, pak. Jadi harus dilakukan pemenggalan di antara ba dan paknya. Nah, kemudian jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya seperti kata April. Nah, selanjutnya jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya seperti kata ultra. Dengan catatan gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya seperti kata bangkrut. Lalu
Pemenggalan kata di sini, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya berjalan, dengan catatan pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya menutup. Lalu pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya gelembung. Selanjutnya, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan bla 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 dan sebagainya. Nah, untuk nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya seperti contoh lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya seperti contoh, ia bekerja di DLL AJR, atau pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R. Rangga Warsita. Dengan catatan penulisan berikut dihindari seperti pada contoh di atas ini. Selanjutnya terdapat kata depan. Nah, kata depan di sini contohnya seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya seperti contoh, di mana dia sekarang atau kemana dia besok. Nah, seperti itu. Lalu terdapat juga partikel. Partikel di sini seperti contoh lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya seperti contoh, bacalah buku itu baik-baik, atau apakah yang tersirat dalam surat itu. Nah, lalu partikel ini ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Seperti contoh, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Partikel di sini contohnya itu pun, partikel pun. Nah, jika kita hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia, dan lain-lain. Dengan catatan, partikel pun ini merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Lalu yang ketiga, partikel per yang berarti demi atau tiap atau bisa juga mulai. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu dan sebagainya. Lalu di sini ada singkatan dan akronim. Singkatan yang pertama itu ada singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya yang pertama ada A.H. Nasution atau Abdul Haris Nasution yang disingkat dengan A.H. Nasution dan lain-lain seperti itu. Nah, lalu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan atau lembaga pendidikan, badan apapun itu atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya seperti contoh NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat dengan tanpa adanya tanda titik. Nah, lalu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik juga. Misalnya seperti PT, Perseroan Terbatas. Nah, itu singkatannya ditulis tanpa tanda titik. Lalu yang ketiga ada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya seperti HLM titik atau yang biasa disebut juga dengan halaman. Jadi singkatannya seperti HLM lalu titik. Nah, yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya seperti contoh A.N. atau biasanya disebut atas nama. Nah, penulisannya itu harus ada tanda titiknya. Lalu yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya seperti CU itu kuprum gitu, atau Rp rupiah itu enggak ada tanda titik yang memotong gitu loh.
Nah, lalu yang keenam ada akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya seperti BIG atau Badan Informasi Geospasial. Singkatannya itu nggak ada tanda titiknya. Selanjutnya yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog, dimana Bulog itu Badan Urusan Logistik. Ada lagi contohnya Suramadu, itu dari gabungan suku kata Surabaya dan Madura, seperti itu. Lalu yang kedelapan ada akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya seperti IPTEK, itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ditulis dengan huruf kecil huruf awalnya. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab itu 0123456789 yang biasa. Lalu angka Romawi ini seperti I, terus I2, I-nya ada 3, IV dan lain-lain sebagainya. Nah, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya seperti contoh, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Nah, lalu yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Seperti contoh, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Ini nggak boleh ditulis dengan angka. Dengan catatan, penulisan berikut dihindari. Nah, seperti contoh sebagai berikut. Nah, lalu yang kedua ada apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Seperti misalnya panitia mengundang 250 orang peserta. Nah, dengan catatan penulisan berikut dihindari, yang tadinya seperti itu tidak boleh menjadi 250 orang peserta diundang panitia dengan angka yang ditaruh di awal kalimat, itu tidak boleh. Selanjutnya, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya dengan contoh, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Lalu ada lagi, proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun rupiah. Selanjutnya, angka juga dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Misalnya seperti contoh 0,5 cm dan lain-lain. Lalu angka juga bisa dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misal seperti contoh Jalan Tanah Abang Blok I nomor 15 atau Jalan Tanah Abang I/15 begitu penulisannya. Lalu angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya seperti contoh bab X pasal 5 atau halaman 252 dan lain sebagainya. Selanjutnya, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bilangan utuh dengan contoh 12 seperti pada PPT. Nah, lalu bilangan pecahan, misalnya setengah atau seperdua, dapat dilihat di PowerPoint. Kemudian penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misal seperti contoh abad XX, yang dimana XX itu 20. Abad 20 dapat ditulis dengan angka dan juga dapat ditulis dengan tulisan abad ke-20. Selanjutnya, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya 5 lembar uang 1000-an. Nah, seperti contoh tuh. Nah, lalu penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Nah, seperti contoh, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misal, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500.50. Nah, dapat dilihat seperti PPT. Seperti itu bentuknya. Lalu, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, seperti Kelapa II atau Raja Ampat, di mana yang menentukan unsur nama geografi gitu. Ditulis dengan huruf, tidak dengan angka. Nah, selanjutnya kita membahas kata ganti. Kata ganti di sini ada ku, kau, atau ku lagi, atau mu dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya seperti contoh, rumah itu telah kujual, atau buku di perpustakaan telah kutemukan, dan lain contoh sebagainya. Nah, lalu ada juga kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Seperti contoh, surat itu dikembalikan kepada si pengirim, dengan catatan huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Kata sandang sang ini harus diawali dengan huruf kapital. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Itu juga sama. Nah, mungkin cukup penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.